Apa yang paling ditakuti dari Cina sekarang? Bukan jumlah penduduknya, bukan juga soal militer, tapi fakta kalau mereka udah berhenti meniru dan sekarang mereka mulai mendikte masa depan dunia. Dulu kita sering dengar, barang Cina mah cepat rusak, KW gitu. Tapi coba lu lihat angka ini. Per tahun 2025, Cina udah punya 5 juta paten penemuan yang aktif. Mereka negara pertama yang nyentuh angka itu. Bahkan dalam urusan AI, mereka nggak main-main. Lu tahu DeepSeek? Pas Amerika lagi sibuk debat regulasi, Cina diam-diam ngebalap efisiensi teknologi AI global. Gak cuma itu, 42% robot industri di dunia itu adanya di Cina. Gimana caranya negara yang puluhan tahun lalu dianggap sebagai tukang fotokopi, sekarang malah jadi bos sektor teknologi? Dan kenapa Amerika mulai panik? Kita bedah di video kali ini. Let's go! Kita harus jujur ya. Dulu tahun 2000-an kalau lu denger barang dari Cina, yang ada di otak lu pasti yang murah, plastiknya tipis, dan sebentar lagi rusak. Itu namanya era Sanzai. Di era itu emang mereka tukang fotokopi dunia. Mereka belajar cara bikin HP, cara bikin mobil, tapi dengan cara reverse engineering, alias teknik ATM gitu. Jadi amati, tiru, kemudian modifikasi. Tapi di sini poinnya, mereka niru bukan cuma buat jualan, tapi buat sekolah. Dan titik baliknya di tahun 2015, pemerintah Cina ngerilis dokumen sakti yang namanya Made in China 2025. Ini bukan sekedar slogan, bos. Ini adalah strategi mereka buat geser ekonomi dari ngandelin buruh murah ke teknologi canggih. Datanya gimana? Coba cek Global Innovation Index dari WIPO. Di tahun 2013, Cina itu masih ada di peringkat 35 dunia. Tapi di tahun 2024, mereka udah masuk ke top 10. Gimana cara mereka bisa laris cepat itu? Ada 3 rahasianya. Yang pertama adalah R&D budget yang gila-gilaan. Cina sekarang adalah negara dengan belanja research and development terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Mereka bakar duit lebih dari 450 miliar US dollar per tahun cuma buat riset. Yang kedua adalah proteksionisme yang cerdas. Waktu Google, Facebook, dan Amazon itu nggak bisa masuk bebas, mereka nggak cuma blokir, mereka kasih karpet merah buat pemain lokal kayak Alibaba, Tencent, dan Baidu buat berkembang. Dan hasilnya, mereka punya ekosistem sendiri yang sekarang malah lebih canggih dari Silicon Valley dalam hal super apps. Yang ketiga adalah ambisi engineer dunia. Tiap tahun, Cina itu ngelulusin lebih dari 4 juta sarjana, sains, teknologi, engineering, and mathematics. Itu jumlahnya berkali-kali lipat dibandingkan Amerika. Jadi kalau sekarang lu denger brand kayak Xiaomi, BYD, DJI yang ngerajai pasar global, itu bukan kebetulan. Ini adalah hasil dari rencana 10 tahun yang dieksekusi dengan disiplin militer. Mereka udah gak mau lagi cuma jadi pabrik buat brand Amerika. Mereka mau dunia pakai standar teknologi mereka sendiri. Tapi kemajuan itu gak gratis. Ada harga yang harus dibayar, dan ada perang yang akhirnya meletus. Kita bahas di chapter selanjutnya. Pernah gak sih lu dengar pepatah kalau mau kaya bangun jalan dulu? Cina benar-benar nelen pepatah itu mentah-mentah. Tapi skalanya bukan cuma bangun jalan raya biasa. Mereka bangun future infrastruktur. Di chapter ini kita bakal lihat gimana Cina dapat gelar the infrastruktur god. Kita mulai dari yang paling kelihatan. High speed rail. Lu tahu nggak total panjang kereta cepat di Cina sekarang? Per tahun 2026, panjangnya udah nembus lebih dari 46.000 km. Coba bayangin, itu cukup buat keliling bumi 1 kali lebih. Cina punya 70% dari total jaringan kereta cepat di seluruh dunia. Dan ya ini bukan cuma soal gaya-gayaan. Ini soal efisiensi logistik yang bikin ekonomi mereka muter super kencang. Tapi itu baru di darat. Coba kita lihat di udara ini. Konektivitas 5G. Waktu kita masih berjuang buat dapat sinyal stabil di tengah kota, Cina udah punya lebih dari 3,5 juta base station 5G. Mereka bukan cuma pasang di kota besar kayak Shanghai atau Beijing, tapi sampai ke desa-desa terpencil dan pertambangan bawah tanah. Kenapa ini penting? Tanpa 5G yang masif, lu nggak bisa punya pabrik otomatis ataupun mobil tanpa supir. Dan tebak siapa pemimpinnya? Huawei. Meskipun dipukulin pakai sanksi sama Amerika, Huawei tetap pegang paten 5G terbanyak di dunia. Dan ini yang paling gila, the Green Energy Drain. Dunia lagi teriak-teriak soal climate change, tapi siapa yang paling cuan? Ya Cina.
80% rantai pasok solar panel di dunia itu ada di tangan mereka. Di sektor EV, mereka punya BYD yang penjualannya udah balapan sama Tesla. Di sektor baterai mobil listrik, perusahaan Cina itu raksasa baterai nomor 1 di dunia. Lu pakai mobil listrik apapun, kemungkinan besar di dalamnya ada campur tangan teknologi Cina. Jadi strateginya jelas ya. Mereka bangun pembuluh darah dan saraf yang canggih, supaya organ tubuh ekonomi mereka itu bisa kerja lebih efisien dari negara manapun. Tapi ada satu hal yang bikin benar-benar Amerika ketakutan. Bukan soal kereta cepat, bukan soal otak buatan, kita bahas di chapter selanjutnya. Banyak orang bilang Cina itu nggak bisa menang lawan Amerika di bidang AI. Soalnya mereka diblokir buat beli chip Nvidia. Logikanya, kalau lu nggak punya mesin paling kencang, lu nggak bisa menang balapan kan? Tapi ternyata Cina punya strategi lain. Mereka nggak cuma adu otot, tapi mereka adu otak. Lu tahu DeepSeek? Pada awal 2025, dunia teknologi itu gempar. Perusahaan dari Cina ini ngerilis model AI yang kemampuannya hampir setara ChatGPT-4. Tapi biaya pelatihannya cuma sekitar 6 juta US dollar. Bandingkan sama OpenAI yang kabarnya habis 100 juta US dollar buat model sekelas itu. Gimana caranya? Karena mereka miskin chip canggih, mereka dipaksa buat bikin algoritma yang jauh lebih hemat daya dan efisien. Di dunia teknologi, ini namanya doing more with less. Dan ini yang bikin investor Silicon Valley itu panik. Kalau Cina bisa bikin AI hebat pakai chip lama atau chip lokal, buat apa mereka beli Nvidia mahal-mahal? Tapi gimana soal chipnya sendiri? Amerika emang lagi mati-matian ngeblokir Cina lewat sanksi ekspor. Cina sekarang lagi gila-gilaan investasi di The Big Fund Tree. Dana puluhan miliar dolar cuma buat bikin pabrik chip sendiri. Data terbaru per Februari 2026, 3 produsen alat chip Cina udah masuk top 20 dunia. Buat pertama kalinya. Dan bukan cuma AI. Coba lihat TikTok. Algoritma TikTok itu diakui sebagai yang paling nagih di planet bumi. Amerika mau ban TikTok berkali-kali. Kenapa? Karena mereka sadar Cina udah menang di level digital culture. Cina bukan lagi tempat buat bikin mainan murah, tapi tempat di mana algoritma paling canggih di dunia lahir. Dan yang paling ngeri adalah embodied AI. Amerika jago bikin chatbot yang bisa nulis puisi, tapi di Cina mereka fokus masukin AI ke dalam robot industri. Per 2026, Cina nargetin produksi chip AI mereka naik 3 kali lipat buat apa? Ya buat bikin jutaan robot yang bakal kerja di pabrik tanpa perlu digaji. Jadi saat kita debat apakah AI bisa gantiin manusia atau enggak, Cina udah sibuk bangun tentara robot buat mastiin mereka tetap jadi pabrik dunia selamanya. Terus kita Indonesia mau terus-terusan jadi penonton? Atau kita bisa ambil celah dari perang dua raksasa ini? Terus kenapa kalau Cina maju? Apa hubungannya sama Indonesia? Gini, lu harus paham satu hal. Dunia lagi bergeser. Kita lagi transisi dari unipolar, di mana semua kiblatnya ke Amerika, ke multipolar. Dan Cina adalah pemain utamanya. Data menunjukkan investasi langsung dari Cina buat Indonesia itu terus meroket. Per 2024 sampai 2025, Cina jadi investor terbesar kedua di kita setelah Singapura. Mulai dari hilirisasi di Morowali sampai kereta cepat, uang mereka di kita ada di mana-mana. Tapi ada satu hal yang bisa kita pelajari dari Cina. Cina itu maju bukan karena mereka pintar doang, tapi karena mereka punya integrasi. Mereka nggak cuma mau jualan barang, mereka kuasai rantai pasoknya. Dan mereka nggak mau cuma jadi startup. Mereka bangun infrastruktur digital yang mendukung startup itu buat lari. Lihat perbandingannya. Cina itu hanya butuh 30 tahun, di mana Eropa itu bisa menghabiskan 100 tahun. Itu namanya akselerasi. Apa pelajarannya buat kita? Kita nggak bisa cuma jadi pasar. Kalau kita cuma senang belanja barang murah dari Cina, tapi nggak belajar cara mereka bikin sistemnya, kita bakal selamanya jadi konsumen di rumah sendiri. Sekarang Cina lagi fokus ke quality product and green economy. Mereka mulai ninggalin industri kotor dan pindah ke teknologi tinggi. Ini peluang buat Indonesia. Kita punya bahan bakunya, ada nikel, tembaga, energi hijau. Gini, mereka itu kan punya teknologinya. Karena kalau kita pintar dalam negosiasi, bukan untuk terus-terusan jual tanah dan air, tapi paksa mereka buat transfer teknologi, maka Indonesia bisa jadi raksasa berikutnya di Asia Tenggara.
Maju atau enggaknya sebuah negara itu bukan soal keberuntungan. Itu soal visi dan eksekusi. Cina udah buktiin kalau negara yang dulu miskin itu bisa jadi pemimpin teknologi dunia dalam satu generasi. Jadi jangan cuma bilang, wah keren ya Cina, tapi coba kita tanya, gimana cara kita bisa kompetitif kayak mereka? Menurut lu gimana? Apakah kita bisa sanggup ngebalap Cina dalam 20 tahun ke depan? Supaya ketika di tahun 2045 kita benar-benar ada di masa emas.